Halo, selamat siang. Hari ini saya ingin menunjukkan pekerjaan-pekerjaan di angkatan sebelumnya tentang proyek mekatronika. Untuk menyingkat waktu, saya share saja contoh videonya. Untuk membuat alat ini. Jadi alasan yang pertama mulai adanya kelonggaran untuk pergi keluar rumah. Salah satu contohnya mengunjungi tetangga. Nah, ini yang sering terjadi kan. Mungkin kita sedikit agak terlena karena mungkin ini hanya tetangga saya, mungkin atau apa. Tapi tetap aja ada risiko terkena adanya COVID. Baru ini alasan yang kedua, mengurangi salah satu penyebaran COVID, yaitu menyentuh benda secara langsung. Yaitu yang ketiga, mampu mendeteksi salah satu indikasi COVID-19, sehingga pemilik rumah bisa memberikan alasan untuk menolak tamu. Next. Nah, dari hal tersebut, maka sistem tersebut harus memenuhi syarat berikut, yaitu mampu memberitahu pemilik rumah bahwa ada tamu yang datang. Nah, ini kita harus bisa mengetahui adanya tamu, tapi tidak boleh menyentuh apapun properti yang ada di daerah rumah kita untuk menghindarkan adanya penyebaran virus. Yang kedua, mampu mendeteksi suhu badan dari tamu. Ini mungkin yang menjadi faktor utama, yaitu harus bisa mendeteksi suhu badan tamu. Yang ketiga, dapat membuka mekanisme gerbang ataupun pintu tanpa kontak langsung. Ini untuk menghindarkan resiko ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka kalau bisa sistem untuk membuka pintu ini harus otomatis. Nah, ketiga syarat tersebut adalah sistem kontrol jarak, sistem kontrol temperatur, dan sistem kontrol servo. Ini adalah 3 hal yang harus dipenuhi oleh syarat tersebut. Next. Nah, ini pendahuluan dari kami. Selanjutnya, nah, yang seperti yang tadi itu ada piston control, temperature control, dan servo control. Next. Nah, setelah dirunut, kami mendapatkan flowchart sistem yang sesuai untuk memenuhi syarat tersebut. Nah, berikut sebagai apa flowchartnya. Saya akan bacakan untuk kita flowchartnya. Dimulai dari start, kemungkinan baru tamu datang, baru jarak tamu ke sensor dihitung. Jika belum terhitung jaraknya, maka harus disesuaikan lagi. Kalau sudah terpenuhi, maka buzzer menyala. Ketika buzzer menyala ini, pemilik rumah akan diberitahu. Lalu pengukuran suhu badan oleh sensor baru dilanjutkan oleh apakah suhu di bawah 30 derajat. Jika ya, maka LED akan menyala hijau dan pemilik rumah diberitahu. Jika menyala merah, pemilik rumah diberitahu juga. Namun tamu ini terindikasi gejala COVID, yaitu memiliki suhu badan lebih dari normal. Jika pemilik rumah maaf, saya lanjut lagi ke
Jika lampu hijau, maka pemilik rumah akan membuka gerbang menggunakan potensiometer. Jika pintu sudah terbuka, maka akan lanjut. Jika belum terbuka, maka akan dicek lagi sensornya untuk memutar potensiometernya. Next. Nah, software yang kami gunakan adalah MATLAB Simulink sesuai yang disepakati. Next. Nah, ini adalah komponen dasar yang digunakan, yaitu breadboard, Arduino Uno, dan kabel jumper. Next. Ini untuk mendeteksinya ada sensor LM35, potensiometer 10K, ultrasonic sensor, servo SG90, red light, LED light, sama active buzzer. Next. Komponen-komponen ini disusun sebagai dasarnya berikut. Ini kegunaan daripada sensor ultrasonik di setting 15 cm dan kemungkinan akan menyala, ban buzzer akan menyala pada range pengukuran 15 cm. Nah, untuk membuka gerbang ada pengaturan bukaan servo 0 sampai 180 derajat yang akan diatur oleh sensor dari potensiometer. Aktuatornya merupakan yaitu servo. Untuk mengetahui suhu tamu, kita menggunakan sensor LM35 dengan batas atas 38 derajat Celcius. Dan kita menggunakan lampu LED berwarna hijau dan merah. Next. Nah, untuk skematik rangkaian akan dijelaskan Muhammad Reja Paras. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang skematik rangkaian yang kami buat. Yang pertama itu ada di ultrasonic sensor. Sensor yang digunakan adalah HCSR04. Ada 4 pin. Yang merah dan hitam ini, yang merah ini menuju power 5 volt. Yang hitam menuju ground. Yang dua tengah ini ada hijau dan biru. Yang hijau itu trigger pin. Trigger pin bisa dilihat masuk ke input digital nomor 9, sedangkan echo pinnya masuk ke input digital nomor 8. Lalu di sebelah kanannya itu ada buzzer. Buzzer ada positif dan negatif. Negatif masuk ke ground, positifnya masuk ke input digital nomor 7. Ke bawah paling kanan itu ada servo, ada 3 pin. Hitam ke ground, merah ke 5 volt, lalu kuning masuk ke digital input nomor 4. Lalu sebelah kirinya itu ada LED hijau. LED hijau yang panjang plusnya itu masuk ke ground dan yang kaki pendeknya minusnya masuk ke input digital nomor 5. Lalu LED merah seperti LED hijau, kaki panjangnya masuk ke ground, kaki pendeknya masuk ke input digital nomor 6. Sebelah kirinya itu ada potensiometer, 3 pin. Pin paling kanan yang hitam ini ke ground, paling kirinya ke 5 volt, dan pin tengahnya masuk ke input analog A5. Lalu satu lagi sebelah kirinya itu ada sensor suhu LM35. Pin paling kanan menuju 5 volt, paling kiri yang menuju ground, dan tengah warna ungu ini masuk ke input analog nomor 4. Lalu ini ada foto prototipe dari alat kami. Mulai dari pojok kiri atas itu ada sensor ultrasonik diletakkan paling depan. Lalu sebelah kanannya itu ada LED dan ada sensor suhu LM35 untuk mendeteksi suhu. Lalu di kiri bawah itu ada potentiometer untuk membuka-bukaan servo. Dan yang di foto kanan bawah itu servo diletakkan di belakang prototipe kardus untuk membuka prototipe, sebagai pembuka prototipe. Lalu masuk ke main system. Yang pertama, sistem kontrol jarak. Sensor yang digunakan ultrasonic HCSR04. Outputnya berupa active buzzer. Ini merupakan sistem kontrol discrete.
dengan syarat sensor ultrasonik akan mendeteksi benda yang jaraknya kurang atau sama dengan 15 cm, maka akan menyalakan buzzer. Jika jaraknya lebih dari 15 cm, maka buzzer tidak akan menyala. Lalu ada sistem kontrol suhu, sensornya temperatur LM35, outputnya berupa LED 2 pin, merupakan sistem kontrol diskrit, di mana syaratnya sensor LM35 akan mendeteksi suhu badan. Apabila suhunya lebih atau sama dengan 38 derajat, maka LED merah yang menyala. Apabila suhu badannya di bawah 38 derajat, maka LED hijau yang menyala. Oh iya, lalu ini lupa diganti sepertinya atas, harusnya ini sistem kontrol servo. Sensornya menggunakan potensiometer 10K. Outputnya berupa servo SG90, merupakan sistem kontrol diskrit. Di sini potensionya nanti akan dikonversi outputnya agar sesuai dengan sudut bukaan. Jadi misal sudut bukaan 0, maka servo yang bergerak adalah 0 derajat sampai bukaan maksimumnya yaitu 1023 akan menggerakkan servo sebesar 180 derajat. Lalu ini ada simulink diagram dari proyek kami. Mulai dari US sensor, ultrasonic sensor, dia akan masuk ke blok if. Di sini ada display, ada scope untuk menunjukkan nilainya. Lalu dari if condition dia akan menyalakan buzzer rumah. Lalu bawahnya ada temperatur sensor. Ini ada divide, ada product, lalu ada divide. Ini berguna untuk konversi agar bisa menghasilkan suhu dalam Celsius. Lalu ini bisa dilihat 30 atau 30 dan 30 konstan. Ada yang atas itu ada lebih besar dari atau sama dengan. Itu akan menyalakan LED warna merah yang menandakan salah satu indikasi COVID. Lalu yang bawah itu kurang dari 30 menandakan bukan gejala COVID. Lalu yang paling bawah itu ada potensio. Di dalam subsistemnya ini adalah pengkonversi untuk merubah dari output menjadi sudut yang akan menggerakkan dua servo untuk membuka mekanisme tadi. Ini untuk kondisi ultrasoniknya. Satu ini input dari sensor ultrasonik, lalu konstan di sini sebagai syarat untuk mendeteksi jarak objek ke sensor, lalu sinyal akan dikonversi dan keluar sebagai output yang diteruskan ke buzzer. Lalu ini ada subsistem dari potensiometer. Di sini bisa dilihat, pertama di divide dengan 1023 untuk mendapatkan nilai, lalu dikali dengan 180, karena servo yang digunakan hanya bisa berputar sebanyak 180 derajat. Lalu ini ada demo project. Secara gambaran umumnya, ini untuk pendeteksian menggunakan ultrasonic sensor. Apabila ada tamu berjarak 15 cm, maka sensor akan memberi sinyal pada buzzer untuk menyala. Lalu ini untuk sensor suhunya LM35 dengan case misalkan suhu tubuh dari tamu adalah 38,7 derajat, maka sensor akan membaca lalu diteruskan kepada lampu LED yang karena suhunya 38,7 maka LED merah menyala yang menandakan salah satu indikasi dari terkena COVID-19. Lalu ini ada untuk potensiometernya. Semisal dari pemilik rumah memutar potensiometer dengan bukaan setengah, maka potensiometer akan memberikan sinyal kepada servo untuk bergerak sebesar 90 derajat. Mungkin sebelumnya ini Pak, saya izin stop share dulu untuk ganti ke share ke video demonya Pak. Sebentar. Saya izin stop share sebentar ya Pak, ganti video.
sudah terlihat ya di layar? Baik. Oh, oke. Coba saya putar. Ini pengujian potensio, menggerakkan servo. Ini tampak dari belakang. Ini pengujian dengan case apabila suhu badan di bawah 38. Dimulai dari tamu datang, membunyikan buzzer. Dilanjut dengan pengecekan suhu yang didapatkan hasil LED berwarna hijau. Lalu pemilik dari dalam rumah memutar servo untuk membukakan pintu. Oke, mungkin itu demo video singkat dari kelompok kami. Mungkin saya stop share lagi, lanjut ke PowerPoint. Sudah terlihat lagi ya PowerPoint-nya? Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu kita melihat grafik yang didapatkan dari percobaan. Ini grafik untuk ultrasonic ke buzzer aktuator. Di sini sebelah kanan ada sensor dari ultrasonic dan sebelah kiri ini ada dari aktuatornya. Ini yang dari sensor sebenarnya kurang di zoom, tapi kalau kita lihat yang dari menyamakan sumbu waktunya dari 30 ke 35 itu dari sensor bisa dilihat ada lompatan sedikit, memang nggak terlalu kelihatan. Dan di mana pada aktuator itu saat 30 sampai 35 itu bernilai 1 juga. Yang mengartikan jika dia bernilai 1 maka buzzer menyala. Jadi ini grafiknya cukup sesuai. Lalu ini pembacaan grafik dari sensor LM35 dengan konversinya. Yang sebelah kiri ini hasil keluaran langsung dari sensor. Dan yang sebelah kanan ini sudah dikonversi. Di mana pada range dari 15 sampai 45 detik itu saya sedang mencoba untuk memanaskan sensor. Dan di mana pada grafik terlihat pembacaan suhu itu memang naik secara sedikit demi sedikit dan setelah menit 40 itu sudah tidak dipanaskan dan pembacaan sensor mulai menurun. Lalu ini grafik potensio ke servonya. Di sebelah kiri ini ada bukaan potensio dari 0 sampai 1023. Dan di sebelah kanan ini aktuator, sudut yang bekerja pada aktuator dari 0 sampai 180 derajat. Bisa dilihat pada titik puncaknya 1023 pada sensor, maka pada aktuator juga berputar sebesar 180 derajat. Lalu ini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kendala pada saat pembuatan proyek ini. Kurang lebih terdapat ada 4 kendala pada saat lakukan proyek ini. Yang pertama itu saat menambah lebih banyak logic pada blok Simulink, noise pada sensor itu lebih banyak terjadi. Jadi kemarin saya coba pakai blok OR atau pada blok Simulink di mana misal apabila suhu tubuh dari tamu sama dengan atau lebih dari 38 derajat akan membunyikan sensor, dia tidak bisa. Jadi pada saat pembacaan grafik itu, si buzzer ini terus menyala. Karena pembacaan dari sensor LM35 menjadi sangat tidak stabil, bisa naik turun. Spike-nya cukup tinggi. Lalu nomor 2 itu
sudah mengganti sensor LM35 sebanyak 3 kali dan 4 potensi untuk proyek ini. Untuk sensor LM35 ini tidak tahu kenapa cepat sekali rusak. Jadi pada saat pengujian itu hanya bisa digunakan sekali, lalu harus menggantinya beberapa kali untuk bisa dipasangkan pada prototype. Dan untuk potensiometer ini sendiri, beberapa potensiometer itu saat diputar dia tidak mengeluarkan output, di mana mungkin kerusakan terjadi karena ada aliran listrik statis. Saya juga kurang tahu kenapa potensiometernya bisa rusak. Lalu yang nomor 3 ini, saat memutar potensiometer, sensitivitas dari sensor LM35 itu mengalami keanomalian. Seperti yang dilihat pada video demo tadi, pada saat saya mencoba memutar potensiometer, maka lampu LED yang untuk mengindikasikan adanya gejala COVID-19 itu malah menyala warna merah terus. Padahal seharusnya pada saat kondisi normal, pada saat potensio itu tidak digunakan, itu seharusnya suhu ambientnya itu sekitar 30 derajat. Namun pada saat diputar, pembacaan sensor pada sensor M35 bisa sampai 50 atau 60 derajat Celcius. Lalu yang keempat, tidak semua sensor bisa digunakan dengan blok Simulink, sehingga butuh waktu lebih untuk membuat fungsi. Jadi saya sudah mencoba beberapa sensor di Simulink, antara lain adalah DHT11, water level sensor, dan satu lagi itu input berupa RIFD. Nah, di situ tiga-tiganya itu tidak bisa bekerja secara langsung, di mana DHT11 membutuhkan library lebih, juga dengan codingan tersendiri. Untuk water level sensor, dia tidak bisa digunakan secara langsung di Simulink, harus menggunakan editorial, tidak bisa di Simulink. Lalu selanjutnya itu ada future improvement dari alat kami. Kurang lebih ada 3 future improvement. Yang pertama itu menyempurnakan sistem yang telah ada, mungkin bisa lebih disempurnakan lagi pada blok Simulink-nya agar bekerja lebih optimal. Lalu yang kedua itu menggunakan sensor yang lebih baik. Di sini kami menggunakan sensor LM35. Mengapa? Karena harga yang relatif lebih murah dibanding dengan sebenarnya ada yang lebih bagus, yaitu contactless sensor, di mana dia bisa mengukur suhu dengan sudut angle yang lebih kecil sehingga pembacaan bisa lebih akurat. Tetapi harga dari sensor ini bisa sampai 10 kali lipat dari LM35. Jadi untuk improvement nomor 2 bisa menggunakan sensor yang lebih baik ke depannya. Dan untuk improvement yang ketiga itu menambah lebih banyak fitur agar lebih lengkap atau sistem kami bisa lebih banyak mendeteksi hal-hal yang lain. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok Mekatro kami. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ikut menjadi pengganggu di taman. Tidak semua ada library-nya. Yang paling bawah itu untuk apa? Untuk servo ya. Yang paling bawah ini pin 19 ini potensio menggerakkan 2 servo tadi, Pak. Potensinya digerakkan manual. Iya, manual, Pak, diputar pakai tangan. Itu noise-nya itu pada saat dia kondisi konstan mestinya. Kalau kondisi dia bergerak atau naik turun dia nggak kelihatan. Walaupun dia tidak linear. Coba Anda lihat responnya. Yang kanan, bukan yang kiri, ke kanan. Iya. Ke kanan. Respon di grafiknya ya, Pak? Yes. Iya, di grafiknya ini, Pak. Ke kanan tadi. Ya. Ini, Pak. Ya, ini. Ini kelihatan. Kalau Anda lihat di sana, saya nggak tahu apakah bagaimana cara gerakannya. Tetapi pada kondisi di mana dia pada harga konstan, dia ripple akan muncul. Itu bisa karena sambungan. Anda pakai apa? Pakai apa namanya? Saya naruh potensinya di ini, Pak, breadboard-nya. Breadboard-nya sambungannya bisa aja tidak kuat. Itu pertama. Kedua, supply-nya kan belum tentu konstan. Saya nggak tahu apakah Anda pakai komputer atau enggak. Supply dari interface-nya itu. Halo. Iya, untuk supply-nya ini, Pak. Saya nyolok ke USB laptop langsung. Karena ini ketidakstabilan ini normal, sebenarnya normal. Karena kita fungsi berapa
Saya ngomong normal itu berapa ring ripple-nya atau fluktuasinya. Tapi begitu Anda pada harga konstan dengan waktu yang lama, maka dia akan muncul ripple. Dia akan mengalami. Yang nggak ada sinyal yang lurus, yang konstan itu nggak ada. Dia akan mengalami ini, mengalami. Start 0 mungkin bisa lurus. Begitu Anda gerak-gerakan. Oke. Baik, itu komentar saya. Dari saya cukup. Mungkin nggak tahu ada teman lain yang berkomen. Mungkin saya kalau bertanya boleh tidak, Pak? Boleh aja. Di sini tadi kan yang di video itu saya bingung, yang ini nomor 3, Pak. Jadi pas saya buka pakai potensio servonya itu si pembacaan dari sensor itu juga malah naik, Pak, outputnya. Bisa sampai ke 60 derajat, padahal suhu ambientnya itu di sekitar 30 sampai 32 gitu, Pak. Kalau Kabelnya potensio dicabut. iya, sebenarnya itu kabel koneksi aja yang jadi problem. Karena ini koneksi di boardmu itu kadang-kadang nggak kuat. Bisa terjadi seperti itu. Jadi dia longgar gitu. Longgar dengan dipicu proses gerakanmu, gerakan daripada potensi bisa aneh. Lalu? Iya, Pak. Itu bisa aneh, sinyalnya bisa melebihi dari yang diperkirakan. Itu mestinya dicoba satu-satu, dicek satu, jadi step per step. Kalau langsung Anda banyak, itu biasanya ya gitu. Kayak sepertinya gini, kalau Anda pernah punya gampangannya Anda punya modem A dipasang di komputer B, dipasang di komputer lainnya berbeda kemampuannya itu wajar. Jadi kembali lagi sambungan, yang kedua power supply-nya benar-benar stabil enggak? Dari power supply dan sambungan ya, Pak, berarti. Ya, potensiomu itu ya potensio bisa juga terjadi kalau nggak tahu apakah Anda waktu membeli itu dicek dulu nggak potensionya. Sebelum saya rangkai semuanya itu kan Ya. saya coba satu-satu gitu, Pak, sensornya. Ya. Nah, pas dijadiin satu dan muter potensio, jadi berpengaruh ke sensor LM35-nya ini. Ya, faktor power supply sama sambungannya. Kalau yang benar, yang biasanya kalau antara power supply sama ada sensor itu dipisahkan atau ada semacam diisolasi supaya tidak terpengaruh oleh power supply. Walaupun power supply itu sudah stabil dari komputernya. Baik, Pak. Baik, dari saya cukup. Masih ada yang lain mungkin? Ya, untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan lainnya. Silakan raise hand kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya tutup aja, kita lanjutkan pada grup berikutnya yang mau presentasi. Baik, Pak. Terima kasih telah perhatikan presentasi dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan prototipe kami dengan judul penyiram tanaman otomatis dengan sensor kelembapan dan sensor cahaya. Nah, ini untuk dasar pemilihan ide kami itu diperlukannya alat penyiram otomatis sebagai solusi untuk mempermudah pekerjaan pada lahan yang masif atau besar. Nah, untuk flowchart-nya yaitu yang pertama itu mulai, lalu input datanya yaitu kelembapan tanah dan ketersediaan cahaya. Lalu untuk formula yang kami gunakan itu ketika ketika tanah kering itu pompa akan menyala, dan ketika intensitas cahaya itu kurang, itu LED akan menyala. Lalu kita menggunakan set point itu dengan intensitas cahaya 250 dan kelembapan 1000. Ketika intensitas cahaya di bawah 250 itu LED tidak akan menyala.
Dan ketika kelembapan juga di bawah 1000, pompanya juga tidak akan menyala. Dan ketika kedua hal tersebut berada di atas set point yang sudah kita tentukan, maka pompa menyala dan lampu akan menyala. Nah, ini untuk part yang kita gunakan, ada Arduino Uno R3, ada breadboard, ada kabel jumper, kabel USB power, ada ini mohon maaf itu salah ketika Pak, itu adalah resistor. Lalu ada transistor BC547, ada pompa air 3V, ada LED. Oh iya, untuk aktuatornya itu ada pompa air 3V, 3 volt, lalu ada LED, ada terus yang sensor, ada sensor LDR dan sensor kelembapan. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Budi. Kemudian adalah ini rangkaian elektronik dari alat kami. Jadi dimulai dari power dan tegangan, kita bisa menggunakan dua antara sumber tegangan 5 volt dari laptop maupun dari adapter AC to DC. Kemudian pada pompa air dimasukkan ke transistor, kemudian dimasukkan ke pin 13. Kemudian pada LED-nya dimasukkan ke resistor dulu yang 20, kemudian dimasukkan ke pin 11. Kemudian pada soil sensor pada VCC dimasukkan ke A0. Kemudian pada LDR dimasukkan ke A3. 3 ini. Kemudian kami menggunakan aplikasi VS Code, Visual Studio Code untuk programmingnya. Jadi kita define dulu pompa ke 13, lampu ke 11, kemudian soil sensor ke A0 dan LDR ke A3. Kemudian kita tentukan nilainya, nilai dari soil sensor misalkan 1000, lebih besar dari 1000, maka pompa pada kondisi kering dan menyalakan pompa. Kemudian ketika kondisi LDR kurang dari 250, maka kondisi pencahayaan kurang, maka akan menyalakan lampu. Kemudian berikut adalah gambar komponen yang kami rangkai. Jadi ada sensor kelembapan, sensor LDR, Arduino Uno R3, kemudian pompa air, dan LED. Dan berikut adalah video demo dari kami. Kerja dari prototipe. Ya, untuk prinsip kerja dari prototipe yang kami buat, ketika sensor kelembapan itu kering, yang berarti tanah tersebut tidak lembab, maka air akan secara otomatis menyiram tanaman. Namun ketika sensor kelembapan itu mendeteksi tanah yang lembab atau basah, maka air akan berhenti menyiram tanaman. Ya, lalu untuk yang kedua, untuk sensor cahayanya kita menggunakan sensor LDR. Ketika sensor LDR itu tidak mendeteksi cahaya atau dikatakan gelap, maka LED akan menyala. Nah, LED ini sebagai pengganti lampu. Dan ketika LDR sudah menerima cahaya, maka lampu akan mati dengan otomatis. Alat ini konsepnya menggunakan dua sensor dan dua aktuator. Dua sensornya yaitu sensor kelembapan dan sensor LDR atau sensor cahaya. Kemudian aktuatornya ada pompa dan juga ada LED. Ya, untuk prinsip kerja dari Baik, terima kasih Pak. Berikut presentasi dari kelompok kami. Iya. Anda codingnya pakai apa? Saya pakai VS Code, Pak. Apa? VS Code. Coba di RAM apa di
di run. Ya, baik, itu adalah contoh yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau tidak pakai MATLAB biasanya saya beri kesempatan untuk mengulang lagi. Jadi kalau ini pakai IDE atau dia hanya menggunakan treatment grafiknya pakai MATLAB. Ada komen? Masih belum, Pak. Jadi nanti seperti itu contohnya. Jadi nanti Anda menyiapkan, lebih baik menyiapkan dari sekarang. Karena nanti kalau terlalu mepet, kan tergesa-gesa. Baik, saya kira itu. Saya akhiri demo itu. Paling nggak Anda punya contohnya yang menggunakan MATLAB tapi yang tidak menggunakan. Tapi sebenarnya Anda lebih baik menggunakan MATLAB karena mesti akan saya suruh mengulang. Baik, terima kasih. Selamat sore. Absennya sudah saya share di situ. Nah, minggu depan kita ke kontrol kontinu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore, Pak.